kami di podcast Ruang Sehat, Ruangnya Mahasiswa Kesehatan. Saya Adina Fadila bersama teman saya Putri Diana Nabila. Kali ini kami akan mengajak Anda semua untuk ikut mendengarkan bahasan mengenai seks bebas pada remaja. Bersama Bapak dan Sedia SKPM Kes yang pastinya udah lagi dijamin seru dan dapat mengajak kita semua menggali informasi lebih lanjut lagi seputar seks bebas pada remaja. Sebelumnya bagaimana nih kabar Bapak untuk hari ini? Alhamdulillah, insya Allah sehat selalu. Semoga selalu diberikan kesehatan ya Pak. Amin, amin, amin. Bapak ini merupakan dosen di Poltekkes Bandung ya Pak? Betul, saya sejak tahun 1987 sampai 2001 di Akademi Keperawatan Bandung. Nah, mohon izin bukan 2001 tapi sampai 2002 ya, 2002 dilanjutkan berdiri Poltekkes. Nah, berdiri Poltekkes, saya masuk di jurusan keperawatan Bandung untuk bidang keperawatan jiwa spesialisasinya. Selanjutnya 2016 saya ditugaskan untuk memberikan promosi kesehatan dan saya bergelut di bidang promosi kesehatan khususnya di psikologi kesehatan. Ya lumayan, sudah 34 tahunan lebih lah. Wah, berarti Pak udah cukup lama juga ya Pak menjadi dosen di salah satu Politeknik Kesehatan Bandung itu sendiri. Betul. Ngomong-ngomong tentang remaja nih Pak, yang sudah Bapak tadi bilang juga tentang seks bebas di kalangan remaja ini kan bukan hal asing lagi ya Pak. Terlebih di kalangan remaja, banyak sekali remaja yang sudah terjerumus ke dalam seks bebas dan juga merugikan diri mereka sendiri dan juga orang lain. Nah, permasalahan ini sebenarnya cukup serius ya Pak dan juga perlu untuk diatasi. Nah, menurut Bapak, seperti apa gitu ya Pak faktor yang mempengaruhi remaja sekarang yang sampai terjerumus ke dalam seks bebas tersebut? Baik, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali pertanyaannya. Remaja itu salah satu tugas perkembangannya adalah mengeksplor diri untuk menghadapi tugas perkembangan berikutnya. Artinya dia harus menentukan cita-cita kemudian. Nah, beberapa remaja sering gagal dalam mengeksplor diri untuk cita-cita berikutnya ketika dia masuk rentang usia dewasa. Apa yang harus dilakukan? Kenapa ini terjadi gagal? Nah, ada beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama, pendidikan dari orang tua. Ini nomor paling kritikal. Sekarang orang tua itu merasa berhasil apabila memberikan mobil, rumah, uang. Padahal kehidupan sehari-hari remaja tidak dikontrol, tidak tahu. Yang kedua adalah faktor teman sebaya, ini sangat kuat. Faktor lingkungan juga ya Pak? Belum, faktor teman sebaya itu. Jadi ada peer group-nya remaja. Peer group itu lebih didengar oleh remaja dibanding informasi dari orang tua. Dan yang ketiga faktor lingkungan. Nah, gaya-gaya lingkungan itu apa yang dia menarik biasanya diikuti. Nah, salah satu yang paling berbahaya di mana ketiga itu loss akan muncul apa yang disebut dengan perilaku seks bebas. Karena apa? Kegagalan tumbuh kembang, misalnya pada saat pendidikan di keluarga gagal dalam toilet training, misalnya mengenal lawan jenis, dukungan dari temannya juga melihat temannya seperti itu, maka dia mau tidak mau dia akan ikut terlibat. Nah, faktor remaja ini sangat kritikal. Apa yang harus dilakukan harusnya menjadi titik poin bagi remaja untuk bangkit bahwa kejadian itu ada di sekitar kita, jadi bagaimana dia membentengi dirinya untuk menghadapi faktor-faktor yang seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Kalau misalnya contohnya dari aspek kognitif itu sendiri seperti apa gitu Pak di kehidupan sehari-hari ini? Oke, saya dulu sebelum ke kognitif, saya mulai dari aspek sikap. Mahasiswa yang dulu dituntut untuk perbaiki sikap, karena kognitif itu pinter itu bisa dicari, bisa dibuka dalam buku. IP itu bisa dikejar sedemikian rupa, tapi pembentukan sikap itu agak sulit. Nah, sekarang begitu SKS berjalan, salah satu titik lemahnya orang mahasiswa khususnya itu dituntut berapa IPK-nya, padahal kontribusi IPK dalam kehidupan sehari-hari kecil sekali. Ya, itu sehingga nanti banyak problematika yang dihadapi oleh
mahasiswa seperti itu, khususnya mahasiswa yang remaja maksudnya. Seperti itu. Oh, mungkin seperti itu ya, sudah sehat, contoh dari sikap dan contoh kognitif di kehidupan sehari-hari. Nah Pak, setelah yang berdasarkan tadi beberapa faktor dari timbulnya pergaulan seks bebas ini, faktor apa gitu Pak yang dapat membentengi hal tersebut gitu Pak? Nah, ada beberapa hal yang harus bisa dilakukan. Teman-teman kan semua calon orang tua. Yang pertama, pahami betul tugas perkembangan remaja. Ketika posisi remaja, misalnya Anda semua, itu orang tua harus memposisikan bukan sebagai anak. Itu harus diposisikan sebagai teman. Termasuk ungkapan, termasuk panggilan. Terasa kurang sopan, tapi itulah mereka supaya kita menempatkan diri sebagai orang teman. Kalau sama teman tadi tergrup tadi biasanya terbuka. Satu. Yang kedua, pendidikan agama. Banyak pendidikan agama yang bagus-bagus yang bisa membentengi. Artinya nilai-nilai kehidupan agama akan lebih terasa bagi orang seorang remaja, karena beberapa penelitian mengatakan bahwa remaja dengan kehidupan agama yang bagus itu lebih bagus, lebih banyak terhindar 1/10 dibanding orang yang sama sekali tidak ikut remaja. Ketiga, tahu betul keluarga itu kelompoknya siapa, dengan siapa dia bergaul. Yang keempat, ini yang penting juga, salurkan hobi ke hal-hal yang positif. Kan Pak, sekarang banyak yang kebut-kebutan, yang seperti itu. Coba salurkan ke yang hal yang bagus. Jadi kalau mau trek-trekan, daripada trek-trekan lebih baik di jalur yang benar. Daripada bertengkar terus, gelut terus, lebih baik ke tinju, misalnya MMA, dan lain bisa dilakukan hal-hal yang positif. Nah, jadi sobat saya seperti itu ya. Mungkin untuk membentenginya dari sekarang itu lebih baiknya kita bisa menyalurkan hobi ke arah yang lebih positif serta dapat mengikuti keorganisasian yang dapat memacu kita untuk melakukan hal yang lebih positif lagi nih ya Pak ya. Mungkin lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu seperti yang kita ketahui nih ya Pak ya. Belakangan ini tuh budaya seks bebas ini banyak sekali menimbulkan dampak negatifnya dibandingkan dampak positifnya gitu Pak. Dilihat juga bahwa pergaulan seks bebas ini kalau kaitan dengan martabat remajanya itu cukup kuat nih Pak ya. Nah menurut Bapak melihat kejadian tersebut, dampak apa gitu Pak yang ditimbulkan dari pergaulan remaja seks bebas itu? Nah, salah satu pengaruh seks bebas begitu kuat terhadap remaja di kita itu faktor-faktor dari luar juga berpengaruh. Contoh dari Jepang, dari Korea, dari negara-negara barat, bahwa dianggap seks itu adalah nisya, hanya kesenangan saja. Padahal di norma orang timur seks itu punya norma-norma tertentu. Apabila norma ini dilanggar, biasanya berdampak. Yang rugi itu anak perempuan terus terang. Misalnya dia berhubungan badan dengan seorang laki-laki, berdampak pada kehamilan. Siapa yang bertanggung jawab? Oke lah, laki-lakinya bertanggung jawab. Tapi kan yang mengandung selama 9 bulan dan sebagainya, perempuan otomatis pergaulan dengan temannya terputus, sekolahnya juga berhenti, masa depan yang diceritakan juga terhenti. Kalau itu sudah terjadi, Pak, kan ada sekarang kondom dengan apa? Itu mah hanya pengalihan sementara. Tetap perilakunya harus dirubah, bukan kondomnya, bukan alat-alat kesehatan berkaitan dengan pencegahan reproduksi, bukan. Tapi bagaimana kita merubah perilaku itu ke arah yang lebih positif. Nah, dampaknya besar. Bayangkan kalau teman-teman ini kejadiannya di Jepang, umumnya anak-anak usia di atas usia SMA itu sudah tidak gadis lagi. Apalagi di Amerika, rentang gadis itu hanya bisa pada umumnya usia 12 tahun. Bagaimana kita membina keluarga ke depan kalau situasi yang seperti ini? Dampaknya sangat besar untuk kehidupannya.
apa dampak selanjutnya? Maka kan lahirlah generasi-generasi yang kemampuan kognitifnya kurang, kesehatannya kurang, dan segala macam itu akan seperti itu. Nah Sobat Sehat, gimana nih tadi setelah melihat tanggapan dari Bapak, kita sebagai perempuan khususnya di generasi Gen Z ini perlunya membentengi diri kita dan menjauhi faktor yang telah disebutkan oleh Bapak tadi nih. Apalagi kita nih sebagai perempuan harus lebih aware terhadap perilaku pergaulan seks bebas pada saat ini. Terima kasih Sobat Sehat yang telah setia mendengarkan podcast kali ini. Gimana? Seru kan? So, stay tune terus episode selanjutnya di Ruang Sehat. Dan jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga follow podcast Ruang Sehat agar Sobat Sehat tidak ketinggalan episode selanjutnya dan tentunya lebih seru lagi. Sampai jumpa.